Assalamualaikum, Nanda. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Waalaikumsalam, Bu. ya, yang hadir tolong diaktifkan kameranya ya. Salam. Ya, mohon diaktifkan kameranya supaya kita bisa lihat siapa saja yang berpartisipasi. Sudah 17 orang ya. Oh, 16 orang. Ya, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Baik, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bergabung kembali dalam pembelajaran kita di akuntansi perusahaan jasa untuk memposting ke buku besar. Bagaimana kabarnya semua, Ananda? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu, diawali dengan doa, dan Ibu meminta untuk dipimpin oleh satu orang temannya untuk memimpin doa. Siapa ya kira-kira? Saya, Bu. Ya, boleh, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Ananda yang sudah bergabung dalam pembelajaran kita di siang hari ini. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya yang sudah hadir. Asia? Asia hadir ya? Bese Nur Wahida? Hadir, Bu. Alwi? Hadir, Bu. Ya. Andini Daswanda? Hadir, Bu. Ya. Ini Lisa Natalia? Hadir, Bu. Nur Fadila? Nur Mayanti? Hadir, Bu. Siti Sanur? Hadir, Bu. Wildia Safitri? Hadir, Bu. Saskia Ramadhani? Hadir, Bu. Ya, baik Ananda sekalian, semoga di siang hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan hikmat dan insya Allah barokah, dan sebagaimana sesuai dengan cita-cita mulia kita bahwa pendidikan akan membawa kesuksesan bagi kita semua. Jadi dengan keaktifan dan kerajinan Ananda sekalian untuk mengikuti pembelajaran, insya Allah semoga akan membawa kesuksesan untuk kita semua. Amin. Dan kemudian kita melaksanakan pembelajaran secara daring ya, karena kita masih dalam kondisi ya PPKM seperti ini, jadi pembelajaran kita masih secara daring. Insya Allah semoga bisa kita ikuti sampai akhir pembelajaran.
Kemudian sebelumnya Ibu sudah mengirim materi di WA Group ya, Ananda. Jadi sudah ada beberapa file yang Ibu kirim di WA grupnya, itu bisa dijadikan materi bahan ajar untuk materi ajar, kemudian ada PowerPoint juga, kemudian ada LKPD juga yang Ibu kirim, dan nantinya akan menjadi bahan diskusi kita untuk sampai akhir pembelajaran ini. Ya, baik. Sekarang kita memulai pembelajaran kita untuk akuntansi perusahaan jasa, yaitu memposting dari jurnal umum ke buku besar. Bagaimana tampilan PowerPoint-nya? Kelihatan? Iya, Bu. Ya, terbaca ya. Ya, jangan sampai di sini saja yang terbaca, di situ tidak kelihatan layarnya. Nah, baik. Sekarang kita lihat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari selama beberapa menit kemudian untuk materi buku besar ini, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, indikator pencapaian kompetensinya ini menganalisis buku besar beserta manfaatnya, kemudian identifikasi bentuk-bentuk buku besar sampai nanti memposting ke buku besar dan sampai menyusun ke neraca saldo perusahaan jasa. Jadi Ananda sekalian, nanti kita akan latihan untuk memposting dari jurnal umum ke buku besar. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu kira-kira apa itu yang dimaksud dengan buku besar. Ya, bagaimana tampil ini materinya? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Baik. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, nah ini pengertian buku besar. Ada yang bisa bantu saya baca kira-kira apa yang dimaksud dengan buku besar? Iya, Bu. Siapa kira-kira yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Nur Wahida. Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun sejenis yang satu sama lain, saling berhubungan secara sistematis. Akun buku besar merupakan formulir tempat mencatat perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban akibat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Ya, jadi betul sekali ya. Jadi di materi sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai jurnal. Masih ingat kan tentang jurnal yang dulu kita catat transaksinya ke dalam kolom jurnal umum. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu buku besar. Nah, di buku besar ini kita bisa memahami bahwa buku besar ini adalah kumpulan dari akun-akun sejenis yang satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Jadi materi sebelumnya itu tentang jurnal, itu nanti yang akan kita kaitkan, akan kita posting ke buku besar sesuai akun-akun yang sudah disiapkan, yakni tempat mencatat perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nanti akan kita lihat contoh transaksinya, kira-kira bagaimana cara memposting dari jurnal ke buku besar. Karena biasanya akan lebih mahir jika kita sudah melakukan latihan, jika kita sudah mempostingnya ke buku besar. Kemudian, ya, manfaat buku besar. Ada yang bisa bantu saya kira-kira apa manfaat buku besar? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Silakan. Menyediakan rekam jejak, menyederhanakan pengembalian pajak,
melaporkan pendapatan dan biaya real, menyeimbangkan setiap jenis laporan keuangan, menganalisis transaksi tidak biasa, dan menunjukkan fraud. Ya, jadi betul sekali. Jadi ini sesuai materi yang sudah Ibu kirim sebelumnya ya. Jadi mulai dari pengertian buku besar dan manfaat buku besar. Nah ini manfaat buku besar dalam perusahaan. Jadi tentu akan membantu perusahaan, memudahkan perusahaan dalam pencatatan transaksi keuangannya. Mulai dari sebagai penyedia rekam jejak. Nah, artinya setiap transaksi yang ada di perusahaan itu akan dicatat baik-baik, akan tersimpan baik-baik melalui jurnal dan buku besar ini. Kemudian menyederhanakan pengembalian pajak. Jadi proses pencatatan atau perhitungan pajak akan lebih mudah melalui buku besar ini. Kemudian melaporkan pendapatan dan biaya real. Pendapatan dan biaya real akan lebih mudah terhitung, terlapor nanti melalui buku besar. Kemudian menyeimbangkan setiap jenis laporan keuangan. Nanti laporan keuangan itu merupakan jantung perusahaan. Ya, laporan keuangan ini merupakan laporan inti, laporan utama dalam perusahaan itu akan terbantukan dengan adanya buku besar. Kemudian menganalisis transaksi tidak biasa dan menunjukkan fraud. Nah, analisis transaksi ini bisa dimunculkan melalui buku besar ini. Bentar ya. Jadi itu ya manfaat buku besar. Kemudian, nah ini intinya untuk bentuk-bentuk buku besar. Nah, jadi ini nanti akan kita gunakan dalam pencatatan atau posting dari jurnal ke buku besar. Nah, Kentara ya, bentuk-bentuk buku besarnya. Iya, Bu. Ya, bentuk buku besar ini ada beberapa bentuk buku besar yang digunakan di perusahaan. Misal yang pertama ini ada namanya bentuk T. Ini yang paling simple, paling sederhana. Ya, bentuk T ini hanya terdiri dari kolom debit dan kolom kredit saja. Jadi masing-masing ada nama akun dan nomor akunnya, kemudian akan dicatat di debit dan kredit saja. Namanya saja bentuk T ya, berarti ya berbentuk seperti huruf T. Yang hanya terdiri dari kolom debit dan kredit saja. Kemudian bentuk dua kolom. Nah, bentuk dua kolom ini bentuk dua kolom ini hanya menampilkan transaksi, jadi tanggal, kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan ref, debit, ya transaksi yang didebit apa saja, kemudian transaksi yang dikredit apa saja. Nah itu, jadi masing-masing ada tanggal keterangan refnya. Yang membedakan hanya transaksi yang didebit, transaksi apa saja, kemudian yang dikredit, transaksi apa saja. Nah itu yang dimaksud dengan bentuk dua kolom. Ya, kemudian, nah, jadi bentuk buku besar yang ketiga ini ada namanya bentuk tiga kolom. Nah, ini kadang juga digunakan perusahaan, tapi tergantung perusahaan akan menggunakan buku besar yang mana yang memudahkan dalam setiap pencatatan transaksinya. Nah, ini yang jelas selalu ada kolom tanggal, kolom keterangan, transaksi apa saja di keterangan, kemudian referensi, refnya dari mana transaksi itu, kemudian berapa nilai yang didebit, berapa nilai yang dikredit, kemudian saldonya,
Mana yang lebih besar? Kalau lebih besar nilai yang didebit akan menjadi saldo debit. Kalau lebih besar nilai yang dikredit akan menjadi saldo kredit. Nah, kemudian yang terakhir ini bentuk 4 kolom. Nah, ini yang biasa kita gunakan sebagai siswa pelajar agar semakin memudahkan kita dalam membaca buku besarnya. Karena kadang kalau yang simpel-simpel digunakan ya kadang kita belum bisa memahami. Tapi kalau bentuk 4 kolom ini ya memang kolomnya lebih banyak tapi lebih rinci, lebih merinci transaksi atau nilai transaksi yang ada. Jadi ini terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Kolom saldo ini dibagi dua lagi. Apakah dia saldo debit atau saldo kredit? Jika nilainya lebih besar di debit, maka akan menjadi saldo debit. Jika nilainya lebih besar atau lebih banyak di kredit, maka akan menjadi saldo kredit. Jadi seperti itu ya, Nanda. Jelas ya sampai di bentuk-bentuk buku besar? Iya, Bu. Ya, jelas ya. Jadi secara umum bentuk buku besar ini ada 4. Ada namanya bentuk T, kemudian bentuk 2 kolom, ya, kemudian bentuk 3 kolom, dan bentuk 4 kolom. Sampai di bentuk-bentuk buku besar, ada yang mau ditanyakan? Atau sambil kita lanjut dulu ya? Iya, Bu. Ya, ya. Jadi ini, nah tahap selanjutnya setelah kita memahami manfaat, pengertian manfaat, kemudian bentuk-bentuk buku besar. Nah, Ananda, sekarang kita mesti pahami kira-kira bagaimana langkah-langkah atau proses pemindahan dari jurnal ke buku besar atau yang kita sebut sebagai posting. Jadi kalau sudah dikatakan posting, itu artinya transaksi yang dari jurnal itu akan dicatat atau dipindahkan ke buku besar. Jadi di akuntansi juga ada namanya posting, bukan cuma di sosial media saja ya. Jadi posting dari jurnal ke buku besar. Sekarang kita lihat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ada yang bisa bantu saya baca proses pemindahan dari jurnal ke buku besar? Siapa kira-kira? Saya, Bu. Ya, silakan. Wildia Safitri ya. Iya, Bu. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar atau posting dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, tanggal jurnal dipindahkan pada kolom tanggal buku besar. Kedua, halaman jurnal dipindahkan pada kolom referensi buku besar dengan menuliskan JU, misalnya JU1 berarti posting buku besar berasal dari jurnal umum halaman 1. Jumlah pada jurnal dipindahkan ke buku besar sesuai dengan akun yang bersangkutan. Jumlah debit jurnal ditempatkan pada debit buku besar dan jumlah kredit jurnal ditempatkan pada kredit. Kolom referensi jurnal diisi dengan nomor kode akun buku besar yang digunakan. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk teman kita, Wildia Safitri. Ya, terima kasih ya Nanda supaya kita selalu semangat di siang hari ini. Jadi ini ada langkah-langkah atau proses pemindahan dari jurnal ke buku besar. Ya, jadi tanggal yang ada di jurnal itu dipindahkan pada kolom tanggal. Jadi sesuai tanggal yang ada dari jurnal itu kita pindahkan ke buku besar. Kemudian halaman jurnalnya itu dicatat di kolom ref buku besar. Jadi di ref itu diisi dengan misal JU1. JU1 artinya berasal dari jurnal umum halaman 1.
Kalau dia JU2 yang muncul berarti jurnal umum halaman 2. Nah, kemudian jumlahnya juga dipindahkan sesuai transaksi dari jurnal. Kalau di jurnal jumlahnya berada di debit, misal 1 juta rupiah dari jurnal debit, maka di buku besarnya juga akan pindah di debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kolom ref. Kolom ref itu diisi sesuai dengan nomor kode akun buku besar yang digunakan. Ya. Nah, sekarang kita ke transaksi. Sekarang kita latihan memposting. Kita posting transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Karena biasanya kalau hanya penjelasan atau teori saja itu ya agak sulit kita pahami. Tapi kalau kita sudah mencoba untuk mencatat, ya melakukan pencatatan transaksi dari jurnal posting ke buku besarnya, maka itu biasanya akan lebih memudahkan. Nah, ini materi jurnal umum. Kelihatan materinya? Ya, kentara ya jurnalnya. Iya, Bu. Tidak ada gambarnya saya, Bu. Ya. Sudah muncul ya? Tidak ada, Bu. Yang lain bagaimana? Ada, Bu. Berarti jaringannya Ada, mungkin Bu. ini. Ada, Bu. Ya, ada ya. Jaringannya mungkin. Kan ada juga materi yang saya kirim di grup WA-nya. Nah, itu juga bisa dijadikan pedoman ya. Itu juga bisa dijadikan literatur untuk kita pelajari. Ya. Jadi ini jurnal umum dari pertemuan kita sebelumnya. Ya, jurnal umum perusahaan Smart Motor. Jadi ini kebetulan perusahaan jasa bengkel namanya Smart Motor. Transaksinya selama bulan Juli tahun 2021. Nah, selama bulan Juli tahun 2021. Nah, kita lihat transaksi pertama. Ada yang bisa bantu saya baca transaksi pertama di tanggal 2 Juli? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bese Nur Wahidah. Silahkan coba dibaca jurnal di tanggal 2 Juli 2021. Ya. Mana orangnya? Baik, tidak terdengar suaranya ini. Ya, kita Ibu yang baca ya. Jadi di transaksi pertama tanggal 2 Juli 2021 ada kas. Kas dengan nomor akun 111. Ini kasnya di debit senilai 8 juta rupiah. Yang lain terdengar suara saya? Iya, Bu. Oh. Ya, cuma tadi Bese Nur Wahidah kenapa ya? Ya, kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan nomor akun 112 debit di debit ya nilainya 3 juta rupiah. Kemudian peralatan. Peralatan juga ini di debit nomor akun 113 nilainya 7 juta rupiah. Sehingga total di kredit, nah ini semua modal Ali, pemilik perusahaan, modalnya kita catat di kredit dengan nomor akun 311, totalnya sebanyak 18 juta rupiah.
Kentara ya, ini PowerPoint-nya, materinya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Baik. Kemudian transaksi berikutnya di tanggal 5 Juli. Di tanggal 5 Juli ini ada nilai kas yang didebit sebesar Rp1.700.000. Kas ini masuk di perusahaannya atau bertambah di perusahaannya, dicatat di debit. Kas ini berasal dari pendapatan jasa. Dilihat ya, pendapatan jasa. Jadi karena ada hasil pendapatannya dari usaha servis motor, sehingga pendapatan jasanya bertambah di kredit senilai Rp1.700.000 juga. Nomor akun pendapatan jasa ini 411. Kemudian tanggal 7 Juli. Ada yang bisa bantu saya baca transaksinya, akunnya tanggal 7 Juli? Ya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Transaksi pada tanggal 7 Juli. Ya. Kapan dengan nomor akun 112 di debit 500.000. Ya. Dengan nomor akun 111 di kredit 500.000. Ya, baik. Jadi tanggal 7 Juli ini karena ada transaksi pembelian perlengkapan secara tunai, sehingga perlengkapannya bertambah di debit 500.000, nomor akun 112. Perlengkapan itu dibeli secara tunai, ya, mengakibatkan uang kasnya keluar atau berkurang. Kasnya dicatat di kredit Rp500.000. Kemudian transaksi tanggal 12 Juli. Ada lagi yang bisa bantu saya baca transaksi di tanggal 12 Juli ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Aisyah. Ya, mana Aisyah? Mungkin jaringannya bermasalah ya. Ya, baik. Tanggal 12 Juli. Ya, silahkan. Peralatan nomor akun 113 1.700.000, kas nomor akun 11.800 di kredit 800, utang usaha nomor akun 211 di kredit 900. Ya. Jadi betul sekali ya, transaksi di tanggal 12 ini perusahaan bengkel ini melakukan pembelian peralatan yang sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa ada transaksi peralatan, pembelian peralatan yang dibeli secara tunai mengakibatkan uang kasnya berkurang 800.000 dan sisanya itu dibayar secara kredit. Kalau membeli secara kredit mengakibatkan apa Nanda? Muncul akun utang usaha. Jadi makanya ada utang usaha. Nah, utang usahanya bagaimana ini? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Utang usahanya bertambah di kredit. Jadi sesuai yang ada di jurnal ini, peralatan bertambah di debit 1.700.000, kemudian uang kasnya berkurang 800.000 di kredit, utang usahanya bertambah di kredit senilai Rp900.000. Nah, selanjutnya tanggal 20 Juli. Tanggal 20 Juli ini melakukan pembayaran listrik. Maka muncul beban listrik di debit nomor akun 511, listrik yang dibayar sebesar 300.000, dan beban listrik ini yang dibayar menggunakan uang cash atau uang tunai
sehingga mengakibatkan uang kasnya berkurang di kredit sebesar Rp300.000 juga dengan nomor akun 511 untuk beban listrik dan 111 untuk kas. Maka total transaksi yang didebit itu sebesar 22.200.000. Di kredit juga seimbang ya, di debit dengan kredit sebesar Rp22.200.000. Sekarang kita akan memposting. Jadi tadi transaksinya sudah jelas ya, terbaca. Jadi ada beberapa transaksi di sini selama 5 transaksi, 5 kali, 5 tanggal yang dilakukan selama bulan Juli ini. Kita memposting ke buku besar berdasarkan nomor ref-nya. Kentara dilihat nomor ref-nya. Iya, Bu. Ya, nomor ref berapa dulu yang pertama? 111. Ya, betul. Berarti ya akan kita buatkan buku besarnya yang pertama dulu adalah ya sesuai nomor urutan yang pertama yaitu 111. Kita coba lihat buku besarnya. Kita pakai buku besar yang bentuk 4 kolom ya, supaya memudahkan kita membaca transaksinya. Kebetulan ini kolom debitnya ini kenapa tidak bisa berubah menjadi warna biru? Ya, jadi warnanya kebetulan harusnya sama ya, jadi tidak ada pengaruhnya ini, dia beda sendiri warnanya. Sebentar kita tutup dulu. Kentara buku besarnya? Iya, Bu. Ya, Kentara ya. Bentar, mana ini? Baik. Buku besar untuk Smart Motor 31 Juli 2021. Untuk akun yang pertama tadi yaitu nomor akun 111. Nomor akun 111 itu adalah nama akunnya yaitu kas. Kas. Ya, kas. Kita lihat semua transaksi yang ada di jurnal. Kira-kira yang ada kasnya itu transaksi yang tanggal berapa saja? Semua yang ada kasnya itu yang kita pindahkan. Tanggal berapa saja yang ada kasnya? Tanggal 2, tanggal 5, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 12, tanggal 20, Bu. Ya, betul sekali. Sepertinya semua transaksi ini di bulan Juli semua melibatkan kas ya. Jadi di tanggal 2 ada kas. Kasnya di mana ini? Debit atau kredit? Debit, Bu. Debit. Kasnya yang didebit 8 juta rupiah. Ya, kas yang didebit 8 juta rupiah. Berarti sesuai jurnal yang ada ya kita pindahkan juga Debit, Bu. di buku besarnya, yaitu uang kasnya dicatat di debit juga. Jadi pencatatan pertamanya kita catat dulu tanggalnya, tanggal 2 Juli. Keterangannya itu sesuai transaksi yang ada. Transaksinya kan tadi adalah setoran modal. Jadi keterangannya ini bisa ya silakan Ananda untuk menyesuaikan keterangannya sesuai transaksi yang ada. Apakah modal awal atau setoran modal atau modal Bapak Ali, silakan dicatat sesuai transaksi yang ada. Kemudian ref-nya, ref-nya tadi yaitu JU1, artinya nilai ini berasal dari jurnal umum halaman 1. Jadi nilainya dicatat di debit sebesar 8 juta rupiah. Saldonya juga seperti itu. Saldo debit 8 juta rupiah. Jadi sampai tanggal 2 ada uang kasnya ya, senilai 8 juta rupiah di debit. Selanjutnya, tanggal berapa lagi yang ada kasnya? 5, Bu. Tanggal 5, kasnya di mana? Debit atau kredit? Debit. Debit sebesar
1.700.000. Ya. Jadi dari pendapatan jasa ada uang kas masuk di debit 1.700.000. Sehingga saldo uang kas kita di debit ya yang sebelumnya 8 juta, kemudian ada lagi masuk 1.700.000, berarti uang kas kita sudah menjadi 9.700.000. ya. Kita tambah ya. 8 juta sebelumnya ditambah yang baru-baru masuk karena ada pendapatan jasa 1.700.000, hasilnya saldo debit total 9.700.000 rupiah. Kemudian dilihat lagi yang ada kasnya, tanggal berapa lagi yang ada kasnya? 7, Bu. Tanggal 7. Ini tadi karena beli perlengkapan. Kasnya ini dicatat di mana? Debit atau kredit? Kredit. Maka buku besarnya kita catat juga uang kasnya di kredit juga. Karena tanggal 7 kita membeli perlengkapan secara tunai, uang kas kita keluar atau berkurang sebesar Kredit, Bu. ya 500.000, sehingga uang kas kita tinggal 9.200.000. dari mana ini 9.200.000? Dikurangi Ya, 9.700.000 sebelumnya dikurangi dengan 500.000. 500.000 karena kita pakai beli perlengkapan, maka saldonya masih saldo debit ya. Kenapa masih saldo debit? Ya, karena masih lebih besar nilai yang di debit. Masih lebih besar nilai yang di debit dibanding yang di kredit. Sehingga saldonya masih saldo debit sebesar 9.200.000 rupiah. Kemudian tanggal berapa lagi yang ada kasnya? Tanggal 12. Tanggal 12. Ya, kasnya berapa? 800.000. Dengan tanggal 20 ya tadi. Kasnya 300.000. Jadi kebetulan sama-sama di kredit. Kasnya tanggal 12 dengan tanggal 20. Tanggal 12 di kredit 800.000 karena beli peralatan, dan tanggal 20 karena beli listrik, di kredit juga 300.000. Saldonya ya tinggal dikurangi dari saldo sebelumnya. 9.200.000 dikurang 800.000, hasilnya tinggal 8.400.000. Kemudian pakai lagi bayar listrik 300.000, sehingga saldo kas akhir di debit itu tinggal 8.100.000 rupiah. Jadi gampang deh untuk posting buku besar. Tinggal kita pindah-pindahkan kan? Tinggal dipindahkan nilai yang dari jurnal. Kalau dia di debit, maka dicatatnya di debit juga. Kalau dia di kredit, maka dicatat di kredit juga. Tinggal dilihat saldonya mana yang lebih besar. Kalau lebih banyak debit ya dicatat di debit. Kalau lebih banyak kredit maka dicatat di kredit. Jadi itu untuk kas. Jadi saldo akhir kasnya sebesar 8.100.000 rupiah. Ya, kemudian kita lihat akun berikutnya, perlengkapan 112. Perlengkapan 112. Tanggal berapa saja yang ada perlengkapan? Tanggal 2. Tanggal 2 dengan 3 juta. Tanggal 7, Bu. Ya, tanggal 2 ada perlengkapan debit 3 juta, dengan tanggal 7 ada perlengkapan debit 500.000. Tanggal 2 dengan tanggal 7 kita catat perlengkapannya. Semuanya di debit, yaitu ada 3 juta, maka saldonya juga 3 juta debit. Kemudian ada penambahan perlengkapan lagi di tanggal 7, 500.000, maka saldonya masih saldo debit ya. Karena debit ketemu dengan debit ya, itu kita tambahkan karena
sama-sama tandanya. Jadi total perlengkapan akhir sebesar 3.500.000. 3.500.000. Ya, 3.500.000 rupiah. Nah, kemudian akun berikutnya ada 113. Nah, 113 ini kita lihat di jurnal 113 itu kode 113 itu yang tanggal 2 Juli. 2 Juli dengan 12. 12 Juli. ya. Semuanya ya di debit. Semuanya di debit 113. Tanggal 2 Juli debitnya 7 juta untuk peralatan dan 12 Juli debitnya 1.700.000. ya 1.700.000 rupiah. Kita catat peralatannya. Tanggal 2 dengan 12. Debit 7 juta. Saldo debit 7 juta dan ada penambahan lagi di tanggal 12. Masih sama di debit yaitu 1.700.000 rupiah. Maka saldo akhir untuk peralatan sampai tanggal 12 Juli yaitu 8.700.000 rupiah. Nah, kemudian ini yang kepala 2. Sudah habis yang kepala satunya ya. Yang 11 sekian hanya sampai 113. Nah, sekarang yang 211. Nah, 211 tanggal berapa saja yang ada nomor akun 211? Tanggal 12. Tanggal 12. Tanggal 12 saja ya. 211 utang usaha. Nah, kita lihat 211 utang usaha tanggal 12. Membeli peralatan. Peralatannya tadi dibeli secara kredit sehingga muncul utang usaha. Perusahaan ini berutang karena beli peralatan senilai 900.000 rupiah. Utangnya tadi di kredit ya. Ya, makanya saldonya saldo kredit juga. Nah, sekarang kita lihat yang 311. 311 modal alih. Nah, tanggal berapa yang ada 311? Tanggal 2, Bu. Tanggal 2. Modal alih 311 di debit atau kredit? Kredit. Kredit, Bu. Kredit sebesar 18 juta rupiah. Nah, kita catat modalnya tanggal 2 di kredit 18 juta rupiah, saldo kredit juga 18 juta rupiah. Nah, sekarang yang kepala 4, 411. Kita lihat di jurnal yang ada 411. 411 pendapatan jasa. Tanggal berapa yang ada pendapatan jasanya? Tanggal 5. Tanggal 5 sebesar 1.700.000. kita catat tanggal 5 di kredit ya 1.700.000 rupiah. Makanya saldonya saldo kredit juga karena transaksinya memang di kredit. Akun terakhir yang 511. 511 ini yang ada kode 511 tanggal berapa saja ya di jurnalnya? Tanggal 20. Tanggal 20, Bu. Tanggal 20 transaksi atau keterangannya beban listrik nilainya berada di Debit. debit sebesar 300.000 rupiah. Nah, kita catat juga beban listrik tanggal 20 dari JU1 senilai 300.000 rupiah di debit. Saldonya makanya saldo debit juga. Ya, jadi seperti itu ya untuk pencatatan atau posting dari jurnal ke buku besar. Jadi nanti di tahap selanjutnya setiap saldo akhir
Nah, saldo akhir yang ada di buku besar kita itu nanti akan kita pindahkan ke tahap selanjutnya yang kita sebut sebagai neraca saldo. Nah, jadi neraca saldo nanti ini akan menyimpan atau mencatat semua saldo akhir yang sudah kita posting dari jurnal ke buku besar. Ya, jadi seperti itu ya, posting dari jurnal ke buku besar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya tutup ini materinya ya, PowerPoint-nya. Ada yang mau ditanyakan sampai di materi posting dari jurnal ke buku besar? Baik, jika tidak ada, kita ke tahap selanjutnya, yaitu Ibu mau bagi kelompok untuk kita diskusi pada materi LKPD. Jadi ada kan yang dulu Ibu sudah share materi LKPD-nya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya. Jadi ya, kita sebanyak 15 orang ya. Jadi Ibu nanti bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok untuk kita diskusikan materi yang ada di LKPD tersebut, yaitu mengenai saya di situ materi. Oh iya Ibu. Sedikit lagi ya Bu. Ya. Nah ya, Ibu sekarang bagi ya menjadi berapa kelompok, yaitu Lisa Natalia, Aisyah, Alwi, Awalia Putri untuk kelompok 1. Atau kelompok debit ya. Kemudian Fitriani, Sunil, siapa ini Sunil? Fitriani, Sunil, Wildiasa Fitri, Yulis Mayanti, kelompok kredit ya. Selebihnya Saskia Ramadhani, Muhammad Iqbal, siapa lagi nih? Indrawati, Misdawati itu di kelompok 3. Jadi kelompok 1 kelompok debit, kelompok 2 kelompok kredit, dan kelompok 3 kelompok saldo. Sekarang Anda silakan dilihat LKPD-nya. Kira-kira bagaimana sesuai permintaan yang ada di LKPD, bentuk buku besar yang mana yang efektif kita digunakan untuk perusahaan jasa. Ada kan yang Ibu bagikan LKPD-nya? Ya. Bagaimana di Kentara untuk LKPD-nya? Ya. Jadi untuk 2 nomor itu silakan kira-kira atau ada yang sudah ya, atau ada yang sudah
mencari atau menganalisa kira-kira bentuk buku besar yang bagaimana yang efektif digunakan di perusahaan jasa. Kemudian manfaat buku besar dalam perusahaan jasa. Ada bisa satu orang untuk mewakili menjawab satu nomor ini? Manfaat buku besar dalam perusahaan jasa atau bentuk-bentuk buku besar yang efektif digunakan di perusahaan jasa. Silahkan Nanda. Saya, Bu. Ya, silahkan siapa ini? Manfaat buku besar antara lain yaitu A. Menyediakan rekam jejak yang mempermudah pebisnis untuk mengetahui kondisi keuangan secara ringkas tanpa harus melihat dan menilai laporan keuangannya. B. Menyederhanakan pengembalian pajak. Manfaat buku besar akan sangat terasa ketika mendekati bulan pembayaran pajak. Pada masa ini, biasanya para akuntan akan sangat sibuk untuk membuat dan memeriksa laporan keuangan. C. Melaporkan pendapatan dan biaya real. Adanya buku besar akan sangat penting karena memberikan informasi atas catatan biaya dan pendapatan yang akurat sehingga pengambilan pajak juga akan semakin cepat setiap bulan sampai tahunnya. Ya, baik. B. Ya. Menyeimbangkan Ya. setiap jenis. Ya, baik Awalia Putri, sudah betul ya, sudah tepat sesuai tadi materi sebelumnya mengenai manfaat buku besar. Akan menyediakan rekam jejak, kemudian akan mencatat semua transaksi yang ada di perusahaan itu. Jadi semua data-data untuk pelaporan keuangan nantinya akan lebih mudah kita pahami, kita susun untuk laporan keuangan perusahaan jasa. Baik, terima kasih Awalia Putri ya. Tadi kelompok 1 atau kelompok debit. Ya. Baik, Ananda, saya kira sudah mewakili ya tadi Awalia Putri untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan mengenai manfaat buku besar. Nah, baik Ananda, terima kasih. Saya kira sudah sampai kita di akhir materi. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, jadi ya. Nah, jadi ya Ananda. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya. Jadi saya kira sudah cukup jelas ya. Jadi tinggal Ananda baca materi yang Ibu sudah kirim ya di grupnya itu, dan ingat untuk tetap mengabsen di link Google Form yang Ibu kirim itu, dan tugas yang ada di LKPD-nya juga Ananda untuk kirim juga di link Google Form. Jadi selain dikerja secara berkelompok, itu dikerja juga secara individu untuk penilaian individu juga. Baik Ananda, mungkin sudah cukup sekian ya untuk materi kita hari ini. Di akhir materi ini, sebelum Ibu tutup, mungkin ada yang bisa membantu atau memimpin temannya untuk membaca doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini. Saya, Bu. Ya, silahkan. Baik, untuk teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, agar apa yang kita peroleh hari ini mendapat berkah dan dapat menambah ilmu kita. Berdoa dimulai. Selesai.
Baik, terima kasih Ananda. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan mendapat berkah dan bermanfaat dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih semua atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian.